Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, manusia semuanya tanpa kecuali, kapanpun dan dimanapun, itu seringkali dihinggapi perasaan was-was. Was-was itu dalam kata lain bisa berarti bimbang, bisa berarti ragu, bingung, punca, cemas, curiga. Dalam bahasa gaul ada istilah empot-empotan, gelebah, gelisar, gerah, gerun, gugup, karut, kelesah, khawatir. Dan ada istilah lain dari anak muda, nyang-nyang, pusang, ragu hati, ragu-ragu, renyah, renyang, risau, sangsi, skeptis, punya syakwa sangka, bahkan ada perasaan takut, khawatir, dan dalam bahasa Arab disebut waham. Kebimbangan, kebingungan yang disebut dengan was-was ini bisa terjadi pada semua orang, kapanpun dan dimanapun, dalam urusan apapun. Nah, saya pernah satu saat itu bertanya kepada seseorang, pernah nggak satu saat Anda itu was-was? Kalau bahasa Jawa, kek engko aku ngini, kek aku ngunu. Orang itu mengatakan, ya Pak, saya meresahkan masa depan saya. Saya was-was, jangan-jangan saya itu akan gagal, jangan-jangan saya itu tidak akan jadi apa-apa karena saya salah memilih jurusan ketika saya kuliah. Saya tersenyum sambil menjawabnya dengan santai. Kuliah itu tidak menentukan nasib. Yang akan menentukan nasib itu adalah sikap kita terhadap diri kita dan realitas yang harus kita hadapi pada saat kita menghadapinya. Jadi kalau kita siap menghadapi realitas dan punya mindset yang benar, sehingga kita punya keberanian dan kemauan untuk berbuat sesuatu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Apalagi sebagai orang yang beriman, kita yakin Allah itu akan selalu memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi, dan pada saatnya tidak perlu kita itu resah dan gelisah. Jadi perasaan was-was itu terjadi karena kita itu kehilangan iman kepada zat yang harus kita imani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban saya kalau kita bicara tentang konsep transcendental, ketika kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Tetapi secara empiris, dalam kenyataan hidup, kewaswasan orang itu ada di dalam diri orang. Ada orang yang gelisah, ada orang yang resah, ada orang yang cemas ketika menghadapi realitas. Itu ada di mana-mana, termasuk saat ini. Saya seringkali tersenyum, bukan berarti saya terlalu pede, terlalu percaya diri, tidak, apalagi sombong, sama sekali tidak. Kenapa orang resah dengan rezeki yang akan diberikan Allah? Rezeki itu hak Allah yang akan diberikan Allah kepada siapapun, dimanapun, dengan cara apapun. Tidak ada kepastian kalau orang itu bekerja keras pasti dapat rezeki banyak, dalam arti uang banyak. Tidak ada kepastian, hanya kemungkinan. Jadi ada probabilitas. Orang yang kerja keras, kerja cerdas, dan tuntas mengerjakan sesuatu serta ikhlas bekerja, itu ada kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan rezeki dari Allah lebih banyak daripada orang yang tidak seperti itu. Tetapi itu sebagai sebuah kemungkinan. Kepastian itu selalu datang dari Allah. Sebab rezeki dalam hal apapun itu bisa datang tanpa kita duga-duga. Itu yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran dengan kata-kata min khaitu la yahtasib. Orang tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang akan datang pada saatnya, dan tanpa upaya apapun tahu-tahu datang.
Ada rezeki yang berupa datangnya jabatan, ada rezeki yang berupa datangnya uang, ada rezeki yang berupa datangnya tamu, ada rezeki yang berupa datangnya anak, ada rezeki yang bernama jodoh, ada rezeki yang macam-macam. Sehingga kemanfaatan setiap sesuatu yang datang itu tiba-tiba terjadi pada saat kita itu tidak menduga sama sekali. Itu yang namanya min khaitu la yahtasib, tidak terduga. Maka saya katakan rezeki itu milik Allah, dan Allah lah yang berkuasa penuh untuk membaginya kepada siapapun yang dikehendaki olehnya. Sehingga tidak ada kepastian bahwa orang seperti ini pasti akan dapat rezeki lebih banyak daripada orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu pasti akan lebih banyak rezekinya daripada orang yang seperti ini. Tidak begitu. Maka jangan pernah resah, jangan pernah gelisah, jangan pernah was-was untuk menghadapi masa depan. Termasuk jangan pernah resah dan gelisah, bimbang, ragu untuk menghadapi realitas yang terjadi pada saat ini. Yakinkan bahwa kita bisa, karena kita akan selalu bersama Allah. Bersama Allah kita bisa. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Itu kata yang indah tetapi menghunjam betul. Jangan bersedih. Artinya apa? Gak usah was-was, gak usah gelisah, gak usah resah. Allah selalu bersama kita kok. Karena Allah bersama kita, semuanya akan baik-baik saja. Itu keyakinan yang tumbuh bagi orang yang punya spiritualitas yang tinggi. Kadar spiritualitas Rasulullah itu kan tidak perlu kita ragukan. Dan itu yang kemudian mengakibatkan Rasulullah itu selalu tenang menghadapi setiap persoalan. Begitu Rasulullah ada keresahan sedikit apapun, Allah selalu mengingatkan. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mengingatkan kepada Rasulullah, jangan resah dan gelisah. Saya pernah membaca tafsir surat Al-Insyirah, saya pernah membaca tafsir surat Al-Duha. Di situ Allah itu sebenarnya menegur dengan teguran yang tegas, jelas, lugas kepada Rasulullah. Jangan pernah resah dan gelisah ketika ditimpa masalah apapun yang terjadi. Rasulullah pernah tentu saja mendapatkan musibah apapun yang menimpa dirinya. Dan sebagai seorang manusia bisa saja dia kemudian merasa was-was, gelisah, resah, sedih dengan musibah itu, tetapi Allah berikan ketenangan dengan janji-janjinya. Dan pada saat itulah Rasulullah Nabi Muhammad SAW yakin terhadap janji Allah. Nah, keyakinan terhadap janji Allah ini kan tidak serta-merta akan terjadi pada setiap keperimanan kita kepada Allah itu akan sangat menentukan sejauh mana kita akan semakin yakin dengan janji-janji Allah pada diri setiap orang, termasuk pada orang-orang yang beriman, yang dengan imannya dia akan selalu bersikap optimis untuk menjalani hidup ini. Sehingga realitas kehidupan seperti apapun yang dihadapi, selalu akan dihadapi dengan tenang. Masa depan selalu akan dihadapi dengan tenang. Masa depan itu kapan saja. Semenit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, sehari yang akan datang, seminggu yang datang, sebulan yang akan datang, setahun mendatang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kita kan tidak pernah tahu besok akan terjadi apa pada diri kita. Yakinkan pada diri kita bahwa kita akan bisa menghadapi persoalan apapun karena kita selalu bersama dengan Allah. Dulu saya pernah membahas tentang ma'iyatullah. Saya pernah belajar sama Pak Yunahar Ilyas dalam diskusi di ruang-ruang yang sangat terbatas. Allah yarham, Pak Yunahar Ilyas itu selalu menasihati saya, Angsit, ketika kita yakin Allah bersama kita dan membersamai kita, tidak ada sesuatu yang meresahkan diri kita. Semua menjadikan diri kita tenang. Dan itulah yang membuat saya semakin tenang, nyaman, dan menikmati hidup. Karena saya yakin Allah selalu membersamai saya. Dan konsep ihsan itu akan selalu saya hadirkan pada diri kita. Sehingga ketika saya beribadah kepada Allah, saya yakin saya sedang berjumpa dengan Allah dan Allah sedang menjumpai diri saya. Di dalam hati saya ada Allah. Dan Allah selalu ada di hati saya karena saya yakin Allah selalu bersamai saya dalam ibadah yang saya lakukan karena Allah. Dalam hidup juga begitu. Saya nggak pernah resah dan gelisah ketika menghadapi persoalan hidup. Karena apa? Saya yakin Allah bersama saya. Dan inilah yang kemudian saya coba untuk saya cermati ketika saya membaca sejarah hidup manusia. Saya membaca sejarah hidup Adam dan Hawa. Saya membaca sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Saya membaca sejarah Nabi Musa, Nabi Shu'aib. Saya pernah membaca sejarah Nabi Yahya, Zakaria, dan saya pernah membaca sejarah Nabi Ayub, sejarah Nabi Ismail, sejarah Nabi Ibrahim,
secara nabi-nabi yang lain, termasuk yang saya tuntaskan itu adalah membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Dari waktu ke waktu saya baca dari lembar ke lembar buku tentang sirah Nabi itu dengan perenungan yang dalam. Dan ternyata semakin saya membaca, saya semakin tenang bahwa ada persoalan hidup yang harus kita hadapi dan tidak perlu kita resah dan gelisah ketika menghadapi persoalan hidup. Apapun persoalan hidup itu, sesulit apapun, selalu ada jalan keluar. Dan itulah yang saya yakini ketika saya membaca surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ila akhir ayat. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu selalu saya katakan, rezeki itu akan datang dari Allah dan tidak perlu saya gelisah dengan rezeki yang telah disediakan Allah pada diri saya. Dan hanya satu kata yang selalu saya sampaikan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dengan sikap tawakal saya kepada Allah, saya semakin tenang di dalam menghadapi hidup dan saya tidak pernah gelisah. Besok akan ada apa? Hari esok akan ada apa? Saya yakin Allah sudah menyiapkan semuanya untuk diri saya. Ketika saya yakin saya selalu bersama Allah, Allah pun akan membersamai saya. Dan tinggal saya asah basirah saya, mata batin saya untuk selalu melihat Allah di dalam hidup saya, sehingga dalam ibadah sikap ihsan itu akan saya pakai, dan di dalam bermuamalah saya akan mencoba membangun sikap ihsan sehingga saya akan selalu berbuat sesuatu yang terbaik untuk diri saya demi kepentingan hidup saya di dunia dan akhirat, sehingga saya bisa menjadi orang yang tidak hanya bermanfaat di sini tetapi juga di sana, tidak hanya bermanfaat untuk diri saya tapi juga memberi manfaat pada banyak orang. Itulah yang selalu saya renungkan di dalam hidup saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini, saya pernah menulis dalam sebuah diskusi tentang bagaimana kita menyikapi tumbuhnya sikap was-was. Karena sikap was-was itu instinktif, semua bisa mengalaminya. Setiap orang pasti pernah memiliki rasa was-was, resah, rasa cemas, bimbang, ragu. Sehingga di dalam rangkaian kata bimbang, ragu-ragu, kurang yakin, khawatir, dan curiga, saya selalu mengatakan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan dalam kajian hadis yang pernah saya coba untuk saya kembangkan dalam sebuah pengajian, saya kaitkan rasa was-was itu dengan perbuatan setan. Artinya was-was yang terjadi pada setiap manusia itu terjadi karena gangguan atau godaan setan. Dan itu saya yakinkan kepada para jamaah. Saya mengutip sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan kembali oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu saat Rasulullah itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah menuturkan dengan tuturan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'idz billah walyantah. Setan itu akan selalu mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini, siapakah yang menciptakan itu, hingga dia bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhanmu. Oleh karena itu, jika telah sampai padanya hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan was-was itu. Fal yasta'idz billah itu artinya beristi'adzah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan segala rangkaian bacaan yang sama, dan berhentilah. Waliyantahi itu artinya silahkan Anda berhenti untuk tidak menyikapi semua itu dengan sikap was-was. Saya merenungkan apa yang ada di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini ada rangkaian kata yang selalu saya coba untuk saya renungkan dalam keseharian saya. Kalau saya katakan saya itu diciptakan oleh Allah, dan kemudian Allah menciptakan saya dan siapapun itu, pasti Allah bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Sehingga ketika saya itu was-was terhadap apa yang saya hadapi
dan akan saya hadapi, saya selalu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kemudian saya hentikan semuanya itu, dan saya yakin bersama Allah saya bisa. Dan itu saya katakan berkali-kali. Saya selalu mengatakannya berkali-kali, bersama Allah saya bisa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kaitannya dengan hadis ini, kata para ulama ketika saya membaca syarah hadis ini, Rasulullah SAW itu menginformasikan bahwa setan itu bisa saja mendatangi seorang untuk menciptakan gangguan pada orang itu, sehingga timbullah sikap orang itu yang disebut was-was, gelisah, resah, ragu, bimbang, kurang yakin, khawatir, bahkan ada kecemasan luar biasa ketika menghadapi persoalan apapun yang dihadapi dan akan dihadapi. Dan keraguan itu ketika sudah ada di dalam hati orang, mengakibatkan orang itu tidak akan pernah yakin dengan apa yang dia lakukan dan akan dia lakukan, dan bahkan apa yang telah dan tengah dia lakukan itu dia merasa gelisah, ada perasaan gelisah terhadap apa yang telah dan tengah dilakukan, sehingga dia pun akan ragu untuk melakukan apa yang akan dilakukan, sehingga rencana apapun yang sudah mantap untuk dilakukan membuat hatinya tidak mantap lagi. Dan dibisikkanlah kalimat-kalimat yang bisa menumbuhkan keraguan itu oleh setan secara halus, hingga orang itu tergiring untuk bersikap kufur terhadap nikmat Allah dan tidak bisa bersabar ketika harus melalui segala macam persoalan yang dihadapi. Contoh yang paling mudah yang ada dalam hadis ini yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang semula merupakan pertanyaan biasa, lalu setan berusaha menggiring pada pertanyaan yang menciptakan keraguan. Pertanyaannya luar biasa itu, ekstrim betul itu. Ini pertanyaan fundamental itu. Siapa yang menciptakan Tuhanmu itu? Ini pertanyaan yang betul-betul ekstrim dari setan. Kalau dalam bahasa sekarang, pertanyaan yang sangat radikal. Very, very radikal. Wah, sangat-sangat radikal. Siapa yang menciptakan Tuhanmu itu? Kenapa kamu yakin bahwa ada Tuhanmu yang bernama Allah? Lupakanlah Allah. Kira-kira begitu. Forget it, forget it, forget it. Sapakan Allah itu. Dan Allah itu diandaikan oleh setan itu sebagai zat yang tidak ada, bahkan tidak perlu dianggap ada. Jadilah yang membuat orang semakin ragu. Termasuk hari ini saya kaget itu, kaget, heran, dan bahkan menyayangkan. Kenapa orang sebegitu tidak yakin tentang keberadaan Allah, sehingga cemas, resah, gelisah menghadapi persoalan yang sedemikian rupa dihadapi oleh setiap orang. Menghadapi pandemi COVID-19 itu kenapa orang resah, gelisah, cemas? Saya ketika membaca media sosial itu sekarang tertawa itu. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya terhadap COVID, termasuk COVID yang disebut COVID-19. COVID-19 itu kan penyakitnya. Virus itu dimanapun, kapanpun akan ada. Sejak dulu sudah ada. Dan virus itu bisa membawa dampak negatif bagi siapapun yang terkena. Itu saya percaya dengan percaya sepercaya-percayanya. Aku yakin. Karena apa? Faktanya memang ada virus itu. Ada virus flu. Ada. Saya pernah kena penyakit flu berat. Dan kena virus, kata para dokter itu. Dan alhamdulillah sembuh. Saya pernah PLN. Itu mata merah. Mata saya merah. Katanya itu virus, katanya. Orang saya juga nggak tahu ilmunya. Saya bukan dokter dan tidak pernah belajar ilmu kedokteran, apalagi tentang virus itu. Kan tidak banyak orang yang tahu betul tentang virus itu. Kalau orang itu sudah jadi virolog, memang dia belajar tentang virus dan bisa menerangkannya pada orang lain. Dan kata seorang dokter, virolog itu lebih banyak dari kalangan dokter hewan. Jadi dari kalangan orang yang belajar tentang kedokteran hewan itu banyak yang disebut virolog. Artinya apa? Dokternya manusia itu tidak banyak yang belajar virologi, kata orang, kata dokter. Tapi betul apa tidak saya juga nggak tahu, saya nggak tahu ilmunya. Cuma saya sampai detik ini yakin dengan hati yakin bahwa virus itu ada. Kalau disebut virus corona itu ada, saya yakin, hati yakin ada. Dan bisa membawa dampak negatif, iya. Tapi saya tidak akan mau dibuat cemas, was-was, gelisah, resah, bahkan kemudian bimbang dan ragu, sampai khawatir dengan khawatiran yang berlebihan terhadap apa yang namanya Corona 19 itu. Nauzubillah min dzalik. Saya tidak mau
dibuat resah dan gelisah dengan isu-isu tentang virus corona itu. Tetapi saya selalu berhati-hati, selalu waspada, sehingga ketika orang bicara tentang protokol kesehatan, saya mencoba untuk memahami dan melakukan tindakan sebatas kemampuan saya untuk melakukan. Tapi kalau saya diatur-atur sedemikian rupa sehingga saya harus was-was, saya mohon maaf, saya tidak akan was-was seperti orang yang was-was. Was-was itu berasal dari godaan atau gangguan setan, titik. Dan ini yang telah merasuk dalam hati saya dan benak pikiran saya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang merintahkan agar kita segera meminta perlindungan kepada Allah dan mengakhiri sikap was-was itu dari benak pikiran kita sehingga hati kita tenang. Hati kita itu akan tenang kalau kita sudah tidak was-was lagi. Fasta'id billah waliyantahi. Ayo, berlindunglah Anda kepada Allah dan segera hentikan untuk bersikap was-was itu sehingga tidak perlu was-was. Orang beriman kok was-was. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa setan itu adalah musuh kita yang nyata, dan itulah yang ditegaskan oleh Allah dengan penegasan yang ada di dalam beberapa ayat yang bisa kita baca. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu bagi Anda semua adalah musuh yang nyata. Oleh karena itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kau ikuti langkah-langkah setan, termasuk cara berpikir setan dan ajakan setan kemanapun setan itu mengajak. Kita harus yakin dengan yakinnya. Ketika Allah mengusir iblis dari surga karena keengganannya untuk menjalankan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menyatakan tekadnya untuk menggoda dan menjerumuskan Adam dan anak turunnya ke dalam lembah kehinaan, menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Dan ini adalah permintaan iblis yang dikabulkan oleh Allah. Silakan. Tetapi Anda tidak akan bisa menggoda orang-orang yang disebut dengan al-mukhlasin, orang-orang yang punya sikap ikhlas, dan sikap ikhlasnya itu sudah menjadi bagian dari karakter dirinya. Saya selalu mengatakan begini dalam bahasa saya, kita ini akan bisa menjadi orang yang terlindung dari godaan setan ketika kita itu sudah berada dalam keadaan mukhlas. Saya pernah membahas antara mukhlis dan mukhlas itu. Siapa mukhlas itu? Orang yang sudah menjadikan dirinya sebagai orang yang ikhlas dan yakin betul bahwa apa yang datang dari Allah itu pasti, dan Allah itu berkuasa penuh untuk mendatangkan apapun yang diinginkan oleh Allah untuk didatangkan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam bahasa saya. Jadi kalau dalam bahasa yang dikatakan oleh para tafsir, hamba-hamba Allah yang disebut al-mulasin itu adalah hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas, dan ibadahnya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, karena ikhlasnya itu sudah menjadi bagian dari karakternya. Sehingga ketika iblis itu mengatakan, saya akan mencoba menenggelamkan, membuat manusia terpuruk, saya gelincirkan dengan cara saya. Tetapi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita dengan ayat Al-Quran, tidak akan mungkin iblis itu menggelincirkan umat manusia yang disebut al-mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kalau dalam ayat Al-Quran. Dan itulah yang saya yakinkan, illa ibadallahil mukhlasin, illa ibadallahil mukhlasin itu adalah pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin itu pengecualian. Dan itulah yang selalu saya katakan. Siapa mereka itu? Para ahli tafsir mengatakan, alladzina la ya'buduna ma'allahi syai'an. Seorang yang senantiasa beribadah, siapapun yang senantiasa beribadah karena Allah, untuk Allah, ma'allah, itu bersama Allah, dan tidak menjadikan sekutu bagi siapapun. Bagi Allah, siapapun yang akan menjadikan dirinya terjebak dalam syirik, dia hanya ingin taat patuh pada Allah, dia hanya ingin beribadah kepada Allah saja, dan tidak ingin taat patuh kepada siapapun selain Allah. Sehingga kepatuhan kepada apapun dan siapapun itu dilakukannya dalam rangka untuk patuh dan taat kepada Allah. Sehingga kemarin ketika saya ditanya, kok tidak patuh sama ulul amri? Oh, ketaatan saya pada ulul amri itu bersyarat.
Selama ulil amri itu mengajak saya taat kepada Allah, selama ulil amri itu mengajak saya untuk taat kepada Allah, saya akan taat. Tapi kalau ulil amri itu mengajak saya untuk bermaksiat kepada Allah, maaf, saya tidak akan pernah taat. Itu yang selalu saya katakan pada siapapun. Ulil amri itu bukan hanya pemerintah, bisa ulama, bisa kiai, bisa kelompok ulama, bisa siapa saja. Dan itu yang selalu saya sampaikan dalam kajian tafsir saya pada para mahasiswa. Dan saya selalu mengatakan, orang-orang yang disebut dengan ibadakal mukhlasin illa ibadaka minhum mukhlasin, yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang dikecualikan untuk tidak tergoda iblis, itu dikatakan fahaula illadzina lam yaj'al lisyaitan alaihim sabil wa innama sultanuhu ala qaumin ittakhaduhu waliyan wasyaraku fi amalihim. Jadi orang-orang itu, ada sebagian orang yang memang tidak menjadikan setan sebagai panutan, sehingga jalan setan dijauhi, dan dia tidak akan pernah mau digoda oleh setan dan selalu jauhi setan, sehingga sikap syiriknya itu selalu akan terhindar karena dia hanya ingin beribadah kepada Allah. Dan orang yang bersikap tauhid seperti itu tidak bisa digoda oleh iblis. Sehingga dikatakan orang itu adalah kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Orang-orang yang disebut hamba Allah yang ikhlas, dengan pengertian mukhlas itu adalah man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Yaitu orang-orang yang selalu berharap berjumpa dengan Allah dan beramal soleh karena Allah, sehingga dia tidak mau bersikap syirik ketika beribadah kepada Allah dengan cara apapun, termasuk dengan siapapun yang membuat dia itu bisa terjebak dalam syirik dan tidak bisa masuk dalam sikap tauhidnya. Dan ini yang selalu saya sampaikan pada para mahasiswa saya. Yuk kita coba menjadi orang yang pada saatnya iblis akan bertekuk lutut ketika berhadapan dengan kita. Siapa Pak? Yaitu orang-orang yang betul-betul ikhlas beribadah karena Allah dan sudah menjadi bagian dari orang yang betul mengikhlaskan dirinya untuk hanya taat dan patuh kepada Allah di dalam hidupnya. Dan pada saatnya orang-orang seperti itulah orang-orang yang akan selamat dari segala macam godaan setan dengan cara apapun setan itu menggoda dirinya. Inilah yang selalu saya sampaikan. Dan sikap tauhid itu harus menjadi sesuatu yang melekat di dalam hati kita, yang pada saatnya kita akan menjadi orang yang selamat dari godaan setan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk pertama kali memang iblis itu berhasil memujuk Adam alaihissalam dan istrinya untuk melanggar larangan Allah, sehingga keduanya dihukum oleh Allah dengan diturunkan ke bumi. Meskipun kemudian Allah menerima taubat keduanya dan mengampuni keduanya. Nah, tidak sampai di situ saja iblis itu berbuat sesuatu. Iblis kemudian mengajak bala tentaranya dari kalangan setan untuk terus memerangi anak cucu Adam, mencoba untuk menggelincirkan dari jalan Allah yang lurus dan menjatuhkannya ke dalam kesesatan yang menghinakan manusia. Maka iblis dan bala tentaranya menjadi musuh yang nyata bagi para manusia, musuh yang paling tangguh bagi setiap orang. Dan karena itu berhati-hatilah dari tipu daya iblis dan langkah-langkah iblis beserta para tentaranya yang sangat menyesatkan itu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, jangan pernah kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu bagi Anda semua adalah musuh yang nyata. Silakan Anda baca dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga dalam surat Al-An'am ayat 142. Saya membaca tafsirnya bahwa setan itu selalu menjadikan diri kita itu was-was, syubhat kita itu bisa terus menjadi semakin kuat karena godaan setan, karena setan selalu mengumuskan sikap was-was dan syubhat itu dan selalu ingin menjadikan diri kita itu menjadi temannya, sehingga kita punya kebimbangan dan keraguan ketika ingin beribadah kepada Allah. Jadi kita perhatikan betul perkataan iblis dengan muslihatnya itu, dia berlagak sebagai orang, sebagai makhluk Allah yang seolah-olah baik, bahkan dengan mengangkat sumpah pun dia akan mau melakukannya. Karena apa? Yang penting dia bisa menggoda anak-anak Adam.
Sehingga ketika menggoda Adam pun selalu dia mengatakan seperti itu, sehingga dikatakan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma la minan nasikhin ila akhir ayat. Setan itu, iblis itu punya pikiran jahat untuk selalu menggoda kepada Adam, sehingga auratnya terbuka. Artinya apa? Setan itu berhasil menggoda Adam dengan mengatakan, Tuhan kamu tidak pernah melarangmu untuk mendekati pohon ini, maksudnya pohon khuldi, melainkan supaya anda berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga ini. Dan setan itu bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada anda berdua, saya itu menasihat anda. Dan setan bujuk keduanya dengan tipu daya yang luar biasa. Wadallahuma bighurur. Ini yang selalu disampaikan oleh iblis pada Adam dan Hawa. Sehingga pada saatnya Adam kemudian tergelincir karena apa? Karena setan piawai sekali ketika menggoda Adam. Sehingga pohon kuldi ditunjukkan oleh Adam, oleh setan yang berupa iblis kepada Adam dan Hawa. Dan Adam pun tergoda. Pada saatnya Adam kemudian melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang pernah dikatakan dan dinyatakan iblis itu berlaku untuk kita semua saat ini dan saat-saat mendatang. Jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita itu tidak waspada terhadap godaan-godaan setan itu dengan segala macam caranya. Berbagai macam bentuk godaan setan itu bisa ada dimanapun, dan kita akan bisa tergoda karena godaan setan yang luar biasa itu. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa ketika setan itu sudah menggoda diri kita, kadang-kadang kita lupa pada Allah. Dan pada saat kita lupa itulah kemudian kita tergelincir. Setan bisa menghiasi segala macam kenikmatan Allah yang berupa kemaksiatan itu dengan cara yang luar biasa sehingga kita tergelincir. Setan bisa saja kemudian menakut-nakuti kita sehingga kita takut untuk berbuat sesuatu, sehingga kita tidak yakin ketika ingin taat pada Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, tangkallah godaan setan yang bisa membuat kita was-was itu dengan selalu berlindung kepada Allah. Jadilah kita sebagai orang yang selalu ikhlas beribadah karena Allah. Jadilah kita sebagai orang yang bisa terus menguatkan iman kita kepada Allah. Jadilah kita sebagai orang yang selalu berlindung kepada Allah dalam setiap kesempatan, dengan selalu bersikap rendah diri di hadapan Allah dan betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk berlindung, sehingga Allah berkenan untuk melindungi diri kita. Jangan pernah kita tidak mengingat Allah. Ingatlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Sehingga Rasulullah itu pun selalu mengingatkan diri kita, ingatlah pada Allah dimanapun kamu berada. Dan pada saat kita ingat pada Allah, insya Allah setan akan sulit menggoda diri kita. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah saya ketika saya menyampaikan tafsir pada surat Al-A'raf ayat 201. Saya pun mengatakan begitu, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waspas dari setan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat atau menyadari kesalahan-kesalahannya, dan pada saatnya segera dia beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan inilah yang semestinya kita jalani dan kita ucapkan. Istighfar dalam rangka mengingat Allah, karena betapapun kita itu rentan untuk berbuat salah. Para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Karena setan itu selalu menggoda diri kita, jadilah orang yang selalu mengingat Allah agar Allah mengingat diri kita. Jadilah orang yang selalu berlindung kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk melindungi diri kita. Jadilah orang yang mau selalu menguatkan iman di dalam diri kita, sehingga iman kita lah yang akan bisa membuat kita terlindung dari godaan setan. Dan pada saatnya jadilah orang yang selalu berusaha untuk bersikap ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sehingga ikhlasan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang tidak akan pernah digoda oleh setan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40 itu Allah menyatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis itu pernah berkata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat,
pasti aku akan menjadikan mereka para manusia itu memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang betul-betul disebut ikhlas di antara mereka dengan sebutan al-mukhlasin, orang-orang yang punya jiwa ikhlas, orang-orang yang punya karakter ikhlas, punya kepribadian ikhlas. Dan pada saat itu mereka akan sulit untuk saya goda, dan saya tidak akan pernah bisa menggoda mereka karena keikhlasan mereka untuk beribadah kepada dirimu ya Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita renungkan dan mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah was-was dengan apapun yang kita hadapi dan akan kita hadapi. Jadilah orang yang selalu yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.